hari, Cynthia bingung melihat Bude Ratna menata banyak makanan di atas meja. Banyak banget Bude makanannya. Emang berapa keluarga sih yang mau diundang makan malam? Kan cuma merayakan Mas Aris yang menang proyek besar. Nduk, yang namanya menjamu tamu itu harus maksimal. Jadi ya kita harus maksimalin semuanya. Kalau kehabiskan bisa kita bagikan ke tetangga, jawab Bude. Tapi kan Bude, hush, sudah, kamu ganti baju sana, dandan yang cantik. Bentar lagi Aris datang, selah Bude Ratna. Betul tuh Bude. Cynthia tersadar dengan ucapannya, membenarkan jika ia harus dandan cantik untuk Mas Aris. Bude yang melihat Cynthia salah tingkah segera berlalu ke dapur. Cynthia, kamu itu kok ya polos banget jadi orang. Bude sudah menyelesaikan semuanya. Dia sedang duduk di atas ranjang besarnya. Ada perasaan cemas menyelimutinya. Malam ini sengaja Bude mengundang teman-teman Cynthia dan juga Aris. Tak ketinggalan pula mantan mertua Cynthia. Mereka berencana ingin melamar Cynthia untuk anaknya. Hanya saja kalimat Cynthia tempo hari mengganggunya. Dia takut Cynthia menolaknya dan membuat sang anak kembali terluka. Mengingat bagaimana sedihnya sang anak mengetahui jika sang tambatan hati sudah bersuami. Ya, memang setelah pertemuan Bude dengan Cynthia di awal dulu membuat sang anak Aris murung. Dia tak menyangka cinta masa remajanya sudah dimiliki orang lain. Semoga semua berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Cynthia keluar menuju ruang makan. Ia bingung kenapa masih sepi sekali, padahal waktu masih menunjukkan pukul 7 malam. Kok masih sepi sih? Gerutu Cynthia. Dan tiba-tiba lampu mendadak mati. Cynthia yang memang sangat takut dengan kegelapan mendadak gelisah. Pasalnya tak ada orang di ruangan ini. Keringat dingin mulai keluar dari tubuh Cynthia. Dan buk! Tolong! Tiba-tiba lampu menyala. Nampak sosok yang beberapa waktu itu menarik di hatinya, sedang membawa setangkai bunga mawar yang sepertinya baru dipetiknya di samping rumah, dan satu kotak merah. Nampak di sekelilingnya sahabat Cynthia, tetangga dekat Cynthia, dan juga mertua dan anak angkatnya. Cynthia hanya bisa terheran-heran dengan semua ini, tapi tiba-tiba hatinya berdebar dengan cepat. Cynthia, saya tak pernah bisa merangkai kata romantis untukmu, tapi saya hanya akan mengatakan saya mencintaimu. Namamu tertanam jauh di dalam lubuk hatiku, dan di malam ini aku ingin melamarmu di hadapan semua orang. Saya ingin menjadikanmu ratu di dalam singgasana hatiku, menjadikanmu teman hidupku dan menemani setiap langkahku. Maukah kamu menikah denganku? Cynthia hanya terdiam. Shock yang dia rasakan, tak menyangka dia akan mendapat kejutan ini. Cynthia memandang Bude yang tersenyum dengan penuh harap, dan juga mertuanya yang tersenyum dan mengangguk. Cynthia pun menarik bibirnya, tersenyum dan mengangguk malu. Orang-orang di sekitarnya pun mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, ucap mereka serentak. Akhirnya tiang listrik punya sandaran juga, ejek sahabat-sahabat mereka. Akhirnya makan malam berjalan lancar, membicarakan rencana pernikahan Aris dan Cynthia. Semua orang tampak menikmati acara ini. Berbeda dengan mantan mertua Cynthia, ada raut kesedihan di wajahnya. Bu Fatma akan kehilangan menantu yang selama ini sangat disayanginya.
Bu Fatma berpikir, jika Cynthia sudah menikah nanti, ia akan jarang bertemu karena Cynthia akan sibuk mengurus keluarga barunya. Tapi ia juga bahagia. Akhirnya menantunya mendapat kebahagiaan setelah menerima pahitnya hidup dari anaknya. Tiba-tiba suara ponsel berbunyi. "Halo, sapa Cynthia pada penelepon?" "Cynthia, tolong Sin, tolongin Rizka," ucap seseorang di seberang sana. "Mas Hasan, ada apa? Kenapa sama Rizka?" Dia tiba-tiba, dah, banyak banget. Ini dia juga gak bangun-bangun. Aku harus gimana?" ucap Hasan khawatir. "Tenang mas, tenang. Sekarang kamu telepon ambulan atau minta tolong sama tetangga terdekat. Biar cepat. Aku sama ibu akan nyusul segera ke rumah sakit." Hasan langsung mematikan panggilan. Bu Fatma yang melihat raut khawatir di wajah Cynthia langsung menghampiri. "Ada apa, Sin? Apa yang terjadi?" Ibu ikut Cynthia ya. Sekarang kita pergi." Rizka. Tiba-tiba dia juga gak sadarkan diri. Semua orang mendadak sepi. Bude dan semuanya. "Cynthia mohon maaf, harus pamit lebih dulu. Ada keadaan yang sangat darurat. Permisi." Semua hanya mengangguk maklum. Bude Ratna mengingat perkataan Cynthia tempo hari tentang Rizka. Apa ini isyarat yang dia sampaikan? Semoga semua baik-baik saja. Kasihan sekali wanita itu, gumam Bude dalam hati. Gegas Cynthia pergi dengan Bu Fatma. Saat akan memasuki mobil, Aris segera menghentikan Cynthia. "Kamu gak boleh pergi dengan keadaan cemas seperti ini. Biar mas aja yang nyetir. Kamu cepat masuk mobil." Tanpa menjawab, Cynthia segera masuk di kursi belakang. Bu Fatma terus melafalkan sholawat untuk menenangkan hatinya, mendoakan agar menantunya dan juga calon cucunya baik-baik saja. Sampai di rumah sakit, tampak sebuah mobil juga baru berhenti. Hasan keluar dari mobil dengan menggendong sang istri yang masih penuh. Beruntung, tetangganya memiliki mobil yang masih sudi mengantarkannya dalam keadaan seperti ini. Mengingat bagaimana tetangga mereka masih membenci Rizka akan kesalahannya pada Cynthia. Di ruang UGD, nampak para medis segera memberi pertolongan pada Rizka. Hasan yang melihat ibunya segera memeluknya dan menangis dalam pelukan sang ibu. Lama dia menangis di pelukan ibunya. Bu Fatma pun tak bisa membendung air matanya. Semarahnya dia dengan Rizka, dia tetap menantunya, istri yang kini dicintai sang anak. "Sabar ya, kamu jangan nangis terus. Istri kamu pasti baik-baik saja." Bu Fatma menguatkan Hasan. "Cynthia, aku mohon, maafin semua yang sudah aku dan Rizka lakukan. Aku mohon, maafkan dia. Mungkin ini juga akibat dosa-dosa kami. Maafkan Rizka. Aku mohon, ikhlaskan semuanya agar dia juga bisa melawan sakitnya ini." Hasan memohon-mohon dengan menunduk di bawah kaki Cynthia. Cynthia yang kaget melihatnya segera mundur. "Kamu gak seharusnya kayak gini mas. Aku sudah mengikhlaskan semua. Gak ada yang lagi yang perlu dimaafkan. Aku ikhlas. Kamu harus tenang. Kita berdoa saja untuk keselamatan Rizka dan bayinya," ucap Cynthia pada Hasan. "Hatimu memang sangat baik, Cynthia. Terima kasih ya," ucap Hasan yang tanpa sadar mencium tangan Cynthia. Cynthia dengan refleks menarik tangannya. Maaf, aku hanya refleks saja." Cynthia yang melihat wajah Mas Aris pun merasa tidak enak.
baru beberapa jam lalu dia melamar Cynthia, dan dia sekarang melihat sang wanita dicium tangannya oleh mantan suaminya. Mas Aris yang dilihat pun nampak tersenyum melihat Cynthia, membuat Cynthia semakin tidak enak. Keluarga Ibu Rizka, silahkan urus administrasinya dan surat-suratnya. Kami harus segera melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapi jika terpaksa, kami hanya bisa menyelamatkan salah satunya yang masih lebih kuat bertahan, ucap perawat itu. Hasan yang mendengar itu langsung lemas di samping ibunya. Selamatkan menantu dan cucuku, Sus. Kalian harus menyelamatkan mereka, ucap Bu Fatma. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Mohon segera diurus agar operasi cepat dilakukan. Tanpa menjawab, Hasan segera menuju tempat administrasi. Kini Bu Fatma, Cynthia, dan Mas Aris menemani Hasan menunggu proses operasi. Karena Rizka mengeluarkan banyak, maka dia membutuhkan banyak. Dan beruntung, stok di RS tersebut masih ada. Tiba-tiba seorang dokter keluar dari ruang operasi. Bagaimana, Dok? Istri dan anak saya? Anak Bapak, alhamdulillah selamat dan sedang dalam pengawasan kami karena mengalami sesak nafas. Dan untuk istri Bapak, Bapak harus lebih bersabar lagi akibat mengeluarkan banyak dan juga tekanan yang sangat tinggi menyebabkan dia masuk dalam fase koma. Setelah dokter menjelaskan panjang lebar keadaan sang pasien, ia segera pergi. Hasan yang mendengar kabar itu hanya bisa duduk lemas. Ini adalah hal terburuk kedua dalam hidupnya setelah dia kehilangan Cynthia dari hidupnya. Berhari-hari Hasan menunggui istrinya di rumah sakit. Dia hanya pulang menengok anaknya, lalu pergi lagi menunggui istrinya. Bu Fatma yang melihat anaknya hanya bisa berdoa, memohon kesembuhan untuk menantunya. Entah di hari keberapa malam itu, Rizka mulai menunjukkan reaksinya. Dia mulai sadar. Hasan langsung memanggil dokter untuk memeriksanya. Mas, iya sayang, Mas ada di sini. Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Rizka hanya tersenyum. Bibirnya sangat pucat dengan mata yang sangat sayu. Aku pengen ketemu Mbak Cynthia, Mas. Iya sayang, besok Mas akan memanggil dia. Kamu tahu, Cynthia juga sangat mengkhawatirkanmu. Dia selalu menjenguk anak kita. Dia sangat menyayangi putri kita. Kamu cepat sembuh ya, biar bisa memeluk anak kita. Rizka tersenyum mendengar Hasan menceritakan tentang Cynthia. Mbak Cynthia memang sangat baik. Meskipun aku pernah sangat menyakitinya, dia tetap baik. Mas, aku pengen ketemu Mbak Cynthia sekarang, ucap Rizka lagi. Iya sayang, besok ya, besok pagi Mas telepon dia, ucap Hasan sabar. Aku mau sekarang, Mas. Aku gak bisa lagi menunggu, ucap Rizka terbata. Keadaannya masih sangat lemah hingga tak bisa membuatnya berbicara lancar. Hasan yang tak bisa menolak permintaan istrinya pun langsung menelepon Cynthia. Apaan sih? Kamu maksa banget. Aku lagi gak bisa kemana-mana. Aku lagi sama Mas Aris ngurusin rencana pernikahanku yang tertunda waktu itu, ucap Cynthia kesal karena Hasan terus memintanya menemui istrinya. Sedangkan Cynthia merasa tak enak pada Budi Ratna jika harus menunda lagi membicarakan pernikahan ini. Entah kenapa, saat Cynthia menyinggung tentang rencana pernikahannya, ada nyeri terselip di hatinya. Tak dipungkiri juga, rasa cinta itu masih tertanam jauh di dalam hatinya. Tak rela bila harus melihat sang mantan bersanding dengan pria lain. Tapi baginya sekarang adalah
istrinya yang sedang berjuang untuk hidup. Aku mohon, dari awal dia siuman yang dia cari kamu. Mas mohon, sebentar saja, pinta Hasan. Cynthia melihat ke arah Mas Aris yang diangguki olehnya. Baiklah, aku ke sana. Panggilan langsung diputuskan sepihak oleh Cynthia. Gegas Cynthia langsung ke rumah sakit ditemani Mas Aris. Saat sampai di ruang ICU tempat Rizka dirawat, nampak Ibu Hasan sudah berada di sana. Kening Cynthia mengkerut melihat tangis mantan ibu mertuanya. Ibu, tegur Cynthia. Nak, Rizka, dia kritis lagi. Dia nyari kamu dari tadi, ucap Bu Fatma yang saat itu memeluk Cynthia. Kasihan anaknya, nangis setiap malam. Mungkin dia merasakan sakit yang dirasakan ibunya, sambungnya. Hasan datang dari arah lain. Nampak sekali raut kesedihan di wajah lelahnya. Rizka menderita sakit jantung dan kemungkinan bertahan sangat kecil, ucap Hasan. Dan kemungkinan bayinya juga menderita sakit yang sama, sambung Hasan yang kemudian disusul tangis sang ibu. Cynthia yang mendengar pun ikut meneteskan mata. Bagaimana bisa anak sekecil itu akan merasakan sakit seperti itu? Aku temuin Rizka dulu ya, Bu, pamit Cynthia. Iya nak, kamu cepat masuk. Dia selalu nyebut nama kamu dari tadi. Cynthia langsung masuk ke ruang tempat Rizka dirawat. Cynthia memakai pakaian steril yang sudah disiapkan oleh perawat. Hanya Cynthia dan Hasan yang memasuki ruangan itu. Nampak di atas perangkar, tubuh kurus Rizka dengan mata yang cekung dan nafas yang sangat berat. Dia tersenyum melihat Cynthia datang. Terima kasih Mbak, masih sudi melihatku untuk terakhir kalinya, ucap Rizka berusaha tersenyum di tengah nafasnya yang sudah sangat berat. Kamu ngomong apa sih? Kamu harus bertahan. Ingat, ada anakmu yang masih butuh kasih sayang ibunya. Kamu pasti sehat. Mbak akan bantu semampu Mbak, ucap Cynthia menahan tangis. Ia tak mau menangis di depan Rizka dan akan membuat Rizka semakin sedih yang membuatnya semakin drop. Mbak, maafkan aku. Maafkan aku yang sudah merebut kebahagiaanmu. Maafkan aku yang pernah membuatmu sakit hati. Aku mohon, maafkan aku. Rizka menangis dengan menggenggam tangan Cynthia. Kamu jangan mikirin itu lagi. Aku udah maafin semuanya. Aku sudah melupakan semuanya. Kita sekarang lihat ke depan ya. Jangan lagi ungkit masa lalu, ucap Cynthia yang tak bisa lagi menahan tangisnya. Mbak, kamu wanita yang baik. Saya boleh minta sesuatu dari Mbak? Aku janji, ini yang terakhir, ucap Rizka. Cynthia hanya bisa mengangguk, mengiyakan permintaan Rizka. Jaga anakku ya, aku titip anakku. Sayangi dia seperti kamu menyayangi anak Mbak sendiri. Aku yakin Mbak masih punya cinta untuk Mas Hasan. Kembalilah Mbak, kalian gak perlu mempermasalahkan anak lagi. Anggap anakku adalah anak kandungmu. Lagi, Rizka mengatakan hal itu lagi. Rasa sedih, iba, dan sebagainya meluap menjadi rasa marah. Mbak mau, Mbak akan menganggap anak kamu menjadi anakku juga. Tapi maaf, aku tak bisa jika kamu memintaku kembali pada Mas Hasan. Maaf, Mbak gak bisa memenuhi permintaanmu, ucap Cynthia tegas. Hasan yang mendengar kalimat tegas dari Cynthia hanya menatapnya tak tentu. Dia berharap Cynthia mau menurunkan egonya demi menjaga perasaan Rizka. Tapi ternyata Cynthia sangat keras kepala. Menurut Cynthia, dia tak mau memberi harapan
pada mantan suaminya itu, dan juga dia harus bisa menjaga perasaan Mas Aris dan juga Budi Ratna. Beberapa saat mereka terdiam. Tiba-tiba saja Rizka sesak nafas. Hasan segera menekan tombol darurat untuk memanggil dokter. Cynthia yang melihat kondisi Rizka langsung menangis deras. Para dokter meminta Rizka dan Hasan keluar dari ruangan. "Kamu wanita yang jahat, Cynthia. Kenapa kamu berkata seperti itu dengan Rizka? Kamu sangat tahu dia sedang sangat lemah. Apa kau sengaja pengen dia cepat pergi?" cecar Hasan. "Apa kamu juga mau aku menerima permintaannya yang konyol itu, menikah lagi denganmu?" ucap Cynthia menahan marah. "Apa salahnya kita menikah lagi? Itu kan wasiat dari Rizka. Lagi pula aku sudah punya anak. Jadi meskipun kamu gak bisa kasih aku anak, kita tetap punya anak. Ibu juga pasti akan bahagia. Kita bersatu lagi," jawab Hasan. Plak, plak. Tiba-tiba Bu Fatma menampar pipi kanan dan kiri Hasan. "Suami macam apa kamu ini? Istri sedang kritis. Kamu malah berharap istrimu meninggal dan menikah lagi dengan Cynthia. Kamu pikir ibu suka kamu menikah lagi dengan Cynthia? Ibu sangat tidak akan setuju kamu membuat hidup Cynthia berantakan lagi. Dan apa kamu lupa kalau bukan Cynthia yang gak bisa memberimu anak, tapi kamu yang gak bisa menghasilkan? Kamu yang bermasalah. Cynthia akan segera menikah dengan Aris. Sudah cukup, gak ada yang perlu dibahas lagi," ucap Bu Fatma yang sangat marah mendengar perkataan anaknya. Bagaimana bisa Hasan berpikir akan menikah lagi dengan Cynthia saat Rizka tiada, padahal Rizka sendiri sedang berjuang melawan maut di dalam sana. Cynthia mengelus pundak Bu Fatma. Dia khawatir darah tinggi Bu Fatma kambuh lagi dan akan sangat berbahaya untuknya. "Kamu pulang saja ya, Cynthia. Ibu akan mengabari kamu bagaimana kondisi Rizka. Kamu jangan khawatir," ucap Bu Fatma pada Cynthia. "Maafkan atas kekacauan ini ya, Nak Aris. Lebih baik kalian pulang. Ini sudah malam. Kasihan Cynthia, sepertinya butuh istirahat," ucap Bu Fatma pada Aris. Aris langsung memandang Cynthia yang hanya dijawab anggukan olehnya. "Gak apa-apa, Bu. Bukan salah Ibu. Kalau begitu kami pamit dulu, Bu. Ibu jaga kesehatan ya." Mereka pun menyalami tangan Bu Fatma dan pergi tanpa melihat ke arah Hasan yang masih memandang kesal. Keluarga Bu Rizka, Hasan dan juga Bu Fatma segera mendekati dokter. Tiba-tiba saja Hasan terduduk lemas setelah mendengar jawaban dokter. Bu Fatma pun nampak menangis mengelus pundak sang anak. Bersambung.